Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saat ini kita membahas mengenai regulasi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebuah regulasi itu urgent ya. Laundry adalah sebuah unit di rumah sakit, yang mana rumah sakit itu sendiri dalam pengelolaannya diatur dengan berbagai macam regulasi, mulai dari undang-undang, peraturan menteri, juga mungkin bisa mengadopsi atau melihat dari regulasi-regulasi internasional. Untuk itu adalah sangat tidak mungkin apabila laundry kemudian dikelola tanpa regulasi. Nah, ini memang sebuah kebutuhan. Nah, biasanya dari pengalaman saya, rekan-rekan yang pertama kali diberi tugas untuk mengelola laundry itu yang dicari pertama kali adalah regulasi, karena memang ingin bisa menguasai atau mengendalikan mengelola sebuah laundry itu dengan cepat dan baik, maka dibutuhkan aturan-aturan standar yang ingin diketahui. Nah, untuk itu regulasi itu kemudian dicari di awal. Nah, pada pembahasan nanti kita akan membahas supaya kita dalam mencari regulasi, menetapkan regulasi, atau kemudian menerapkan, mengimplementasikan regulasi mana yang bisa kita terapkan, atau mungkin bisa mencari beberapa solusi dari yang tidak terdapat di regulasi, itu kita bisa lakukan ya, dengan cara memahami apa pentingnya regulasi, kemudian bagaimana kita melihat regulasi itu ya. Kita akan membahas dulu mengenai pengertian dan jenis atau macam dari regulasi ya. Bapak Ibu sekalian, dimohon jangan men-skip penjelasan mengenai ini ya. Karena apa? Karena apabila kita memahami ini, maka nanti itu akan memudahkan kita apabila kita membaca sebuah regulasi. Sebagaimana diketahui bahwa regulasi itu kan ada dalam bentuk tulisan atau naskah ya, bukan dalam bentuk untuk bisa mengetahui memahaminya, karena kita harus pelatihan terlebih dahulu. Untuk itu apabila kita memahami pengertian dan jenis atau macam regulasi ini, insya Allah nanti akan membantu Bapak Ibu memahami apa sih sebenarnya maksud kalimat dari regulasi itu sendiri. Regulasi adalah serangkaian aturan yang digunakan untuk mengendalikan sebuah sistem. Ada dua kata kunci di sini, yaitu serangkaian aturan dan mengendalikan sistem. Serangkaian aturan artinya bahwa regulasi yang ditetapkan atau diterapkan atau diimplementasikan itu tidak hanya satu, tapi terdiri dari berbagai macam regulasi atau lebih dari satu regulasi, karena dia harus mengatur sebuah sistem dan mengendalikan sebuah sistem. Sistem laundry itu adalah rangkaian kegiatan dari mulai awal sampai akhir, yaitu kalau kita bicara manajemen, mulai dari input, kemudian proses, kemudian output. Dari kesemua langkah ini diatur dalam serangkaian regulasi, sehingga Bapak Ibu sekalian, di dalam menerapkan sebuah regulasi, kita harus melihatnya secara utuh, secara komprehensif. Bagaimana sebuah proses itu kita bentuk sehingga antara regulasi satu dan regulasi yang lainnya dari masing-masing step ini saling mendukung, berhubungan, dan saling memperbaiki mutu atau kualitas yang akan kita tampilkan. Bisa saya kasih contoh di sini, misalnya regulasi yang mengatur di input laundry seperti Permenkes mengenai persyaratan bangunan laundry. Nah, itu ada. Kemudian kalau di proses laundry bisa kita lihat Permenkesnya di kesehatan lingkungan yang mengatur bagaimana pengantongan limbah infeksius. Kemudian untuk output laundry kita juga bisa melihat Permenkes di kesehatan lingkungan yang menentukan standar mutu, standar baku mutu angka kuman di linen bersih. Nah, itu merupakan serangkaian aturan atau regulasi. Nah, sedangkan macam atau jenis regulasi itu nanti Bapak Ibu akan menjumpainya di dalam regulasi laundry. Itu ada 4 macam atau jenis ya. Yang pertama adalah regulasi yang sifatnya itu adalah mandatori atau ketentuan wajib, di mana regulasi ini sudah saklek ya, sudah saklek dan memang harus dipenuhi. Nah, saya kasih contoh, misalnya regulasi bahwa rumah sakit itu harus ada laundry. Nah, harus ada laundry ini kan sebuah sesuatu yang wajib, yang standar, yang tidak boleh ditawar. Oh, rumah sakit nggak ada laundry gitu, nggak bisa. Jadi harus tetap ada laundry. Ini suatu ketentuan yang mandatori, wajib. Sedangkan nanti apakah laundrynya itu laundry internal atau outsourcing atau di pihak ketiga kan atau swakelola, nah itu nanti akan diatur secara teknisnya bagaimana dikasih pilihan-pilihan biasanya. Tapi wajibnya standarnya adalah bahwa harus ada
laundry di rumah sakit. Itu salah satu contoh regulasi yang mandatori. Contoh lain kalau kita membahas mengenai mandatori regulasi itu misalnya rumah sakit harus ada ipalnya. Nah, kan laundry kalau dibuang langsung ke badan sungai atau pembuangan ke luar rumah sakit tidak boleh, harus ada instalasi pengolahan air limbahnya. Nah, ini juga mandatori, wajib, tidak boleh nggak ada ipalnya. Sedangkan jenis ipalnya nanti bagaimana, apakah pakai bawah tanah atau prosesnya itu terserah, nanti akan dikasih pilihan tersendiri, kemudian ditentukan standar-standar baku mutunya. Nah, ini contoh regulasi yang sifatnya mandatori, yang memang itu harus kita penuhi, nggak bisa ditawar lagi. Nah, kemudian macam dan jenis regulasi yang kedua adalah regulasi yang sifatnya adalah untuk keselamatan dan kesehatan. Regulasi ini memang fokusnya adalah agar kegiatan yang dilakukan oleh laundry itu mulai awal dari akhir tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan. Yang dilindungi di sini adalah tidak hanya kru atau staff laundry, tetapi semua stakeholder yang berhubungan dengan pengelolaan laundry, mulai dari pengguna atau kemudian lingkungan juga, ya, kemudian juga masyarakat sekitar, ya, seperti itu, petugas, apalagi karyawan rumah sakit. Tidak ada yang merasa akhirnya keselamatannya atau kesehatannya terganggu karena proses pengelolaan laundry. Nah, ini memang butuh perhatian serius. Kita ketahui belakangan ini akreditasi itu fokusnya ada di keselamatan. Nah, untuk itu ini menjadi harus fokus di dalam regulasi yang ada di laundry. Itu banyak nanti yang akan mengacu kepada sifat atau jenis regulasi yang tujuannya seperti ini. Nah, keselamatan itu adalah segala sesuatu yang terlihat. Jadi misalnya berhubungan dengan kecelakaan kerja, ya, kecelakaan kerja yang sifatnya fisik, ya, tertimpa, terkena tusuk jarum, tersengat listrik, dan sebagainya. Sementara kalau kesehatan itu yang sifatnya itu tidak terlihat, seperti penyakit akibat kerja, terkontaminasi virus, bakteri atau kuman. Nah, itu semua merupakan ancaman atau resiko yang harus diminimalisir, sehingga dengan regulasi ini tujuannya adalah risiko-risiko itu diperkecil, dimitigasi. Nah, lalu jenis atau macam regulasi yang ketiga adalah regulasi itu yang sifatnya untuk mengatur konflik kepentingan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pengelolaan laundry di rumah sakit itu melibatkan beberapa unit atau beberapa komponen yang ikut menjadi serangkaian dalam proses pengelolaan linen dan laundry di rumah sakit. Paling tidak ada 4 komponen atau unit atau komponen ya yang terlibat atau mempunyai kepentingan di dalam pengelolaan laundry. Yang pertama adalah petugas laundry itu sendiri, ya, staff laundry. Kemudian yang kedua adalah petugas ruangan, perawat atau petugas penunjang medis yang lainnya, ya. Kemudian yang ketiga adalah user, customer, pasien, ya. Kemudian yang keempat adalah rumah sakit itu sendiri. Nah, 4 stakeholder atau komponen dalam pengelolaan laundry ini keempat-empatnya memiliki konflik kepentingan. Nah, ini kalau tidak diatur dalam sebuah regulasi, dibuat rambu-rambunya, nanti akan mengakibatkan ketidaklancaran di lapangan atau mungkin menimbulkan kesalahpahaman. Kalau di laundry, petugas laundry itu kepentingannya adalah mereka harus terlindungi keselamatan dan kesehatannya, khususnya misalnya berhubungan dengan jarum suntik, ya, yang terbawa ke laundry misalnya. Nah, itu kan juga membahayakan mereka. Atau linen yang tidak dikantongi, linen yang tidak dikantongi. Nah, ini juga membahayakan karena bisa mengkontaminasi petugas laundry yang melakukan pengelolaan mulai dari pengangkutan, ya, pemilahan dan sebagainya. Dan petugas laundry juga memiliki kepentingan, mereka ingin skillnya itu ditambah, diasah, ya, sehingga mereka dalam melaksanakan tugasnya itu bisa lebih ringan. Karena kalau kita tidak mengetahui bagaimana skill pengelolaan laundry, itu seolah-olah menjadi berat beban kerjanya. Nah, dan itu nanti akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja karena hasilnya akan kurang baik, karena kekurang tahuan. Kemudian yang ketiga juga petugas laundry itu juga punya keinginan efektif dan efisien. Jadi dalam pengelolaan laundry itu akan berhubungan juga dengan budgeting biaya, ya, dimana mereka selalu disorot
agar biaya overhead itu tidak tinggi. Nah, kalau ini tidak diatur, maka nanti bebannya kembali ke laundry. Ini kepentingannya laundry juga. Ya, di samping itu juga kepentingan rumah sakit. Kemudian yang keempat adalah ini yang biasa terjadi di mana-mana, yaitu petugas laundry itu tidak mau terus menjadi bagian yang selalu disalahkan dalam proses pengelolaan laundry. Linen rusak, laundry yang disalahkan. Linen berkurang, hilang, laundry yang disalahkan, ya. Kemudian linen terlambat, stok penyediaannya, laundry yang disalahkan. Padahal kalau kita mau lihat, mungkin juga ada kemungkinan ada kesalahan dari pihak yang lain. Nah, ini kepentingan dari kepentingan dari petugas. Nah, kemudian petugas ruangan juga memiliki kepentingan juga dalam pengelolaan laundry ini. Nah, mereka bisa dilihat di situ. Kemudian pasien juga memiliki kepentingan tersendiri, kebutuhan tersendiri. Kemudian rumah sakit juga mempunyai kepentingan di situ. Yang nanti kita bahas lebih dalam bagian berikutnya, bagian yang lain seterusnya. Intinya bahwa semua kepentingan itu jangan sampai ada menimbulkan konflik, maka dibuatlah sebuah rambu-rambu atau peraturan atau standar. Nah, biasanya rambu-rambu itu diatur dalam sebuah pedoman pengelolaan laundry atau panduan pengelolaan laundry di rumah sakit masing-masing. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa nanti pada berikutnya kita belajar bagaimana atau kita saling share bagaimana membuat pedoman atau panduan pengelolaan laundry. Ya. Nah, kita kembali ke bahasan mengenai pengertian dan macam regulasi, ya. Nah, regulasi yang keempat adalah regulasi yang sifatnya secara detail mengatur sebuah proses untuk mengendalikan mutu, ya. Jadi macam regulasi yang ini adalah memang secara teknis ikut campur tangan dalam proses laundry, ya. Secara mutu itu malah lebih menyeluruh, ya, dari mulai penyiapan bahan input tadi sampai kepada output, kemudian menjadi sebuah outcome, itu juga ada dimensi mutunya di situ. Sehingga regulasi yang kita buat untuk mengatur di sini, untuk mengatur proses di sini, itu nanti akan ada gambaran secara detail. Sebagai contoh, kalau regulasi dari Kemenkes yang secara detail, misalnya pencucian linen infeksius menggunakan air suhu 70 derajat Celcius selama 10-15 menit. Nah, itu contoh daripada regulasi jenis ini, ya. Dimana dalam regulasi jenis ini ada satu hal yang biasanya dipakai, yaitu memakai benchmark, ya. Benchmark itu artinya yang pernah menerapkan proses itu dan berhasil secara baik. Nah, itu nanti kita juga belajar benchmark, membuat benchmark sendiri, atau kita benchmarknya itu dari rumah sakit yang lain, laundry dari rumah sakit yang lain, atau mungkin laundry outsourcing yang bukan laundry internal rumah sakit. Nanti kita akan bahas seluruh di sana. Di samping kita akan juga membahas mengenai total quality management. Nah, ya, jadi regulasi jenis ini, saya ulangi lagi, merupakan campur tangan ke arah yang teknis proses, karena dia harus mengendalikan mutu. Nah, ini regulasi yang keempat, ya. Di regulasi yang keempat ini, kebanyakan yang memakai dan seragam itu adalah rumah sakit pemerintah. Kenapa? Karena mereka memiliki jenjang pengawasan yang bertingkat, sehingga ketika melakukan pengawasan, ketika distandarkan sama, maka akan lebih mudah. Nah, sedangkan kalau di rumah sakit swasta relatif lebih beragam bagaimana mereka mengelola secara proses dan menetapkan mutunya sesuai dengan sumber daya yang ada, yang dinilai dari apa kelemahan dan kelebihan dari business plan yang mereka tetapkan. Nah, nanti kita juga akan belajar bagaimana mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan baik internal maupun eksternal, ya, di tingkat risiko. Nanti kita membahas hal itu.